Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, kali ini teman-teman, seperti biasa kita di sini sama-sama bersama belajar ya. Kali ini saya akan mencoba untuk membuat perbandingan antara Isa yang ada di dalam Al-Quran dengan Yesus yang ada di dalam Alkitab ya teman-teman. Tentu Yesus ini adalah Isa, Isa adalah Yesus ya teman-teman. Karena tidak ada Yesus 2, Yesus 3. Tetapi permasalahannya adalah apakah Isa yang ada di dalam Al-Quran itu sama dengan Yesus yang ada di dalam Alkitab? Perihal orangnya itu tentu sama ya teman-teman. Tetapi apakah kontennya itu sama? Apakah isinya itu sama tidak dengan yang ada di dalam Alkitab? Kalau kita teliti di dalam Al-Quran itu banyak yang figur-figurnya itu sama dengan yang ada di dalam Alkitab. Itulah alasannya saya kenapa saya itu mau membandingkan ya teman-teman. Saya tidak punya maksud apa-apa. Saya hanya mau membandingkan untuk mencari tahu mana yang benar dengan mana yang mungkin sedikit miss ya teman-teman. Nah, kita masuk dalam Al-Quran ya teman-teman. Di dalam QS Asaf ayatnya yang ke-6 saya bacakan ya. Lagi-lagi di sini saya tidak membaca yang ada di dalam tanda kurung. Ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu untuk membenarkan kitab sebelumku dan memberi kabar gembira tentang seorang utusan Allah yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad. Akan tetapi ketika utusan itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata." Nah, yang menjadi problema di sini adalah apakah benar Yesus mengatakan bahwa akan datang seorang utusan Allah setelah Yesus yang namanya adalah Ahmad? Jadi kita akan mengecek di dalam Alkitab ya teman-teman. Kenapa? Karena Yesus dan Isa itu sama ya teman-teman. Jelas kita harus mencari tahu di dalam Alkitab. Kita cek ya teman-teman. Kita cek ya apakah setelah Yesus akan ada seorang utusan yang bernama Ahmad. Kalau kita cek di dalam Alkitab ya teman-teman, tidak ada sebagaimana klaim dari Al-Quran bahwa setelah Yesus atau Isa akan ada seorang utusan ya teman-teman yang bernama Ahmad. Tetapi kalau kita cek dari kitab Matius sampai Wahyu, jangankan Matius sampai Wahyu ya teman-teman, dari Kejadian sampai Wahyu itu tidak ada nama Ahmad di dalam Alkitab, dan tidak ada di dalam kitab Injil maupun kitab sejarah, kisah para rasul dan surat-surat lainnya itu tidak ada Yesus mengatakan bahwa setelah dia akan ada seorang utusan yang bernama Ahmad. Itu tidak ada teman-teman. Kalau teman-teman tidak mempercayai apa yang saya sampaikan, silakan teman-teman sendiri mengecek apakah benar yang saya sampaikan atau tidak. Di sini saya mengatakan sejujurnya apa adanya ya teman-teman. Faktanya memang tidak ada nama Ahmad atau Muhammad di dalam Alkitab, dan Yesus Kristus tidak pernah mengatakan seperti itu bahwa setelah Yesus akan ada seorang utusan yang bernama Ahmad. Tidak ada teman-teman. Artinya di sini saya menyimpulkan ya teman-teman bahwa yang ada di dalam QS Asaf ayat yang ke-6 ini artinya ini tidak benar. Kenapa saya bilang tidak benar teman-teman? Karena tidak ada pengetahuan di dalam Alkitab, tidak ada informasi dari Alkitab, tidak ada data-data di dalam Alkitab tentang QS Asaf ayat 6. Ini ya teman-teman, tidak ada data-data di dalam Alkitab. Bagaimana bisa Yesus mengatakan seperti itu sedangkan tidak ada data-datanya di dalam Alkitab? Tentu Yesus yang ada di dalam Alkitab dengan Isa yang ada di dalam Al-Quran ini adalah orang yang sama ya teman-teman. Tidak beda. Bukan orang lain ya teman-teman, bukan dua orang tetapi hanya satu orang. Dan kita tahu ya teman-teman, semua nabi itu berasal dari Israel ya teman-teman, sedangkan Muhammad bukan dari Israel. Bagaimana bisa Isa atau Yesus mengatakan bahwa setelah Isa atau Yesus akan ada seorang utusan yang bernama Ahmad? Jelas perkataan Yesus atau Isa ini bertentangan dengan yang ada di dalam Alkitab ya teman-teman. Saya juga sudah menyampaikan kepada saudara-saudari semua bahwa tidak ada perkataan Yesus seperti yang ada di dalam QS Asaf ini bahwa setelah Isa akan ada seorang utusan yang bernama Ahmad. Itu tidak ada teman-teman. Artinya apa yang ada di dalam Al-Quran itu tidak ada di dalam Alkitab. Seharusnya teman-teman, kalau memang benar-benar Isa mengatakan seperti itu seharusnya ada data-data di dalam Alkitab, tetapi tidak ada di dalam Alkitab ya teman-teman. Apakah kalian mengatakan bahwa ayat-ayatnya itu sudah dihapuskan? Kan tidak ya teman-teman. Kalau memang ayat-ayatnya sudah dihapus atau dikasih hilang, ya coba tunjukkan dulu buktinya, iya kan? Itu kan faktanya memang tidak ada nama Ahmad atau Muhammad di dalam Alkitab, dan Yesus sendiri tidak pernah berkata seperti itu ya teman-teman. Jadi dalam hal jabatan nabi ya teman-teman, itu semua sudah ditutup ya teman-teman. Tidak ada lagi jabatan-jabatan nabi. Semua sudah ditutup setelah Yesus ya teman-teman. Sementara yang ada itu hanya nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu itu yang akan muncul dan sudah banyak muncul sekarang ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 ini ya teman-teman, saya sudah pernah membahas ini ya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, tentu di sini Roh kebenaran itu adalah Roh Kudus ya teman-teman. Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Kalau ayat ini dipaksakan untuk dikasih masuk nama Ahmad atau Muhammad, maka akan banyak muncul pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh saudara-saudara kita yang Islam. Pertanyaannya, apakah Muhammad adalah Roh kebenaran, apakah Muhammad adalah Allah? Dan kita sendiri tahu di dalam ayat ini berkata bahwa sebab Ia menyertai kamu. Dan kita tahu sendiri Muhammad sudah mati, bukan? Dan kita tahu sendiri Muhammad itu manusia biasa, dan Muhammad berbeda dengan Yesus. Manusia Yesus ya teman-teman. Kalau memang benar-benar di dalam Al-Quran, dalam QS Asaf ayat ini ya teman-teman, ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu untuk membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang seorang utusan Allah yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad. Akan tetapi ketika utusan itu datang kepada mereka dengan membawa bukti yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata." Nah, kalau kita teliti kembali lagi ayat ini ya teman-teman, tidak ada data-data di dalam Alkitab. Sebagaimana Yesus berkata di dalam QS Asaf ayat 6 ini ya teman-teman, tidak ada data-data di dalam Alkitab. Dan kalaupun Ahmad dinubuatkan di dalam Alkitab ya teman-teman, itu tentu sudah ada nubuatannya dari perjanjian lama ya teman-teman. Dan itu juga tidak ada dari Kejadian sampai Maliaki menubuatkan tentang Ahmad ya teman-teman. Tidak ada sama sekali. Kalian mau cari dari Kejadian sampai Wahyu juga tidak ada sama sekali ya teman-teman. Nubuatan-nubuatan tentang seorang utusan Allah yang akan datang setelah Yesus atau Isa, tidak ada ya teman-teman. Ini saja sudah bertolak belakang ya teman-teman. Kalau tidak ada pembuktian di dalam Alkitab, ya artinya tidak bisa dipercayai, tidak bisa dipegang ya teman-teman, karena tidak ada bukti, tidak ada konfirmasi. Dan kita sendiri tahu Muhammad itu bukan dari suku Israel ya teman-teman. Sebenarnya ya teman-teman, kalau kita mainkan logika kita, maksudnya begini, kita tahu bukan kepercayaan umat muslim itu bahwa Yesus akan datang kedua kalinya saat kiamat ya teman-teman.
Pertanyaannya, kenapa bukan Muhammad yang diklaim sebagai nabi terakhir itu yang datang? Seharusnya yang datang itu kan nabi terakhir, yaitu Muhammad. Tetapi kenapa yang datang adalah Yesus? Bagi umat Islam, Yesus bukan nabi terakhir, tetapi Muhammad. Tapi bagi umat Kristen, Yesus adalah nabi terakhir. Ya kan? Dan ini sesuai ya teman-teman. Maksudnya, yang datang pada saat kiamat atau akhir zaman itu adalah Yesus. Umat Kristen jelas benar ya teman-teman. Tahu ya teman-teman, sesuai dengan yang ada di dalam Alkitab, sesuai dengan yang kita ketahui bahwa setelah Yesus itu sudah tidak ada nabi lagi. Yesus adalah nabi penutup, nabi terakhir. Dan dia sendiri yang akan datang pada kiamat atau akhir zaman nanti. Nah, kalau kita lihat Islam, mereka percaya bahwa Yesus yang akan datang kedua kalinya pada saat kiamat. Tetapi mereka mengklaim Muhammad adalah nabi terakhir, nabi penutup. Ini kan tidak sesuai ya teman-teman, tidak sesuai dengan klaim mereka. Seharusnya kan yang datang adalah Muhammad, tetapi faktanya yang datang adalah Yesus. Ya kan? Al-Quran sendiri membenarkan itu ya teman-teman. Kalau kita cek dalam QS Asaf ayat 6 ini teman-teman, kita baca lagi ya. Ketika Isa pertama kali berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu untuk membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang seorang utusan Allah yang akan datang setelahku yang namanya Ahmad. Akan tetapi ketika utusan itu datang kepada mereka yang membawa bukti yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Nah, pertanyaannya adalah, kita tahu bukan, para raja, imam, nabi itu mereka itu diurapi Tuhan ya teman-teman. Mereka itu kalau mau menjadi raja, nabi, imam itu diurapi ya teman-teman. Pertanyaannya kepada saudara-saudara kita yang Islam, di mana ada bukti bahwa Tuhan mengurapi Muhammad? Kan harus diurapi. Kalau tidak diurapi, berarti itu tidak sah ya teman-teman. Nah, ada dari kitab Bidadari sampai Wahyu juga itu tidak ada data di dalam Alkitab tentang Muhammad diurapi Tuhan. Itu tidak ada teman-teman. Jadi di sini saya menyimpulkan ayat ini tidak bisa memberikan bukti ya teman-teman. Kalau memang benar-benar Muhammad itu adalah seorang utusan Allah yang akan datang setelah Yesus Kristus. Tidak ada pembuktian dari dalam Alkitab. Jadi kesimpulannya tidak sesuai dengan fakta yang ada di dalam Alkitab ya teman-teman. Bertolak belakang. Nanti saudara sendiri yang akan menilai kira-kira mana yang benar dan mana yang miss ya teman-teman. Oke, thank you.